Karena ada faktor-faktor yang kita masih bertanyakan nih, tanda tanyanya besar. Kenapa 3 jadi 1? Kalau tuntutan itu 2,8 tahun misalnya, tapi dikasih 8 bulan, kita pertanyakan itu ada apa gitu. Jadi kita awasin aja melalui nanti kita kirim ke KY, ke Bawas Mari ya, Bawas Mahkamah Agung, kita kirim surat juga untuk mempertanyakan proses dari persidangan ini. Tadi terkait sidang hari ini ada tanggapan dari jaksa terhadap pledoi yang minggu lalu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi kita kasih tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh kuasa hukum. Nah, kelihatannya ada fakta-fakta yang disampaikan dari pledoi sebelumnya yang tidak cocok bagi klien kami atau korban. Nah, itu kita mau bantahkan tadi. Nah, terjadi sedikit percekcokan. Nah, karena intinya kuasa hukum dan klien kita ingin menyampaikan fakta hukum sebenarnya gitu loh, benar nggak? Karena ada faktor-faktor yang kita masih bertanyakan nih, tanda tanyanya besar. Kenapa 3 jadi 1? Ya, tersangka 3 jadi 1. Ya, artinya kan 3 ya 3 gitu loh. Jadi menurut saya dalam penerapan hukum ya, penerapan hukum itu haruslah satu realistis, terukur dan masuk akal. Realistis itu apa? Bagaimana peristiwa hukumnya? Nah, peristiwa hukumnya mana? Pasal apa yang masuk? Setelah itu realistis terukur. Nah, kalau itu kan undang-undang nih. Nah, pasal 351, 170 apa pasalnya? Masukkan situ ke dalamnya. Nah, terus tadi kan realistis terukur dan masuk akal. Nah, kalau tuntutan itu 2,8 tahun misalnya, tapi dikasih 8 bulan, kita pertanyakan itu ada apa gitu. Ya, karena sementara korban sudah giginya patah, terus belum lagi luka, belum lagi efek sosialnya, psikisnya kena itu, psikisnya kena. Kalau orang dipukul disekap, sebenarnya kalau saya mengkaji itu, kita bisa breakdown lagi nih, menseranya apa? Kan ada penyekapan juga, dugaan penyekapan ada di sana. Karena itu sudah masuk, dikunci, gitu loh. Dan belum ada lagi intervensi nih dari pihak tersangka terhadap korban. Nah, itu perlu kita pertanyakan dan saksi-saksi. Nah, kami mengharapkan dan saya tadi sudah memberikan surat kepada KPN terkait bukti-bukti baru sehingga nanti majelis bisa menerangkan apanya fakta hukumnya. Jadi bukti-bukti itu kami terangkan dari awal sampai akhir. Ini ada bukti-buktinya sudah kami terangkan dan kami sudah mengirim ke surat ke Kejagung, ke Jamwas, ya, ke Jamwas, ke Polsek, ke Jari sudah dekat surat ini. Kita tinggal tunggu tanggapannya. Sehingga kepastian hukum ini ada jelas. Jadi kita itu sama kedudukannya dalam hukum, tapi kadang-kadang ada beda tanggapan dari penegaknya sendiri, gitu loh. Sementara kedudukan hukumnya sama nih, sama-sama. Masyarakat Indonesia sama kedudukan hukumnya. Jangan sampai di mata penegak hukum kita berbeda. Itu yang mau kita harapkan. Mungkin itu tambahan dari rekan-rekan sekalian. Nah, ini fakta apa Pak yang diprotes yang dianggap tidak sesuai gitu? Nah, pertama nama abang kita ini tidak cocok. Dan terus yang kedua ada kata-kata kasar ya. Ya. Nah, dan itu tidak ada disampaikan oleh presiden. Betul. Tidak ada. Yang menyebutkan kata-kata ya sesuatu lah yang lonte. Tidak cocok. Itu kata-katanya. Kata-kata itu. Nah, dan itu tidak ada. Tidak ada. Jadi itulah yang membuat kami protes. Yang kedua, kami merasa penuntutan jaksa penuntut umum 8 bulan itu tidak wajar dengan kondisi korban. Patahnya giginya 1, efeknya sampai sekarang ada, itu sangat tidak wajar. Jadi itu yang kami protes. Dan yang sangat disayangkan, tersangkanya ini ada 3. Tersangkanya ada 3. Dan ini sudah disampaikan melalui surat keberatan kami dari awal. Tapi kenapa majelis hakim tidak melihat itu? Dari awal kita sudah sampaikan. Dan saya sudah beberapa kali juga menyampaikan bahwa tersangkanya 3 tersangka melakukan bersama-sama di tempat yang sama, di waktu yang sama. Oke? Dan selain itu juga saya menerangkan juga bahwa di situ adik saya diundang untuk datang ke rumahnya. Katanya mau ngobrol-ngobrol, tapi sampai sana
lain ceritanya. Oke? Dan salah satu tersangka menyuruh security-nya menutup pintu. Habis itu adik saya dipukul di situ. Nah, bagaimana JPU bisa mengatakan itu cuman satu orang? Dari mana itu? Nah, faktanya seperti itu. Jadi itu yang kami pertanyakan. Jadi kami ingin negara kita ini negara hukum. Jadi jangan penegak hukumnya itu belok kanan belok kiri gitu. Lurus-lurus saja lah. Sesuai fakta aja. Kami tidak meminta lebih, tapi kami mau sesuai fakta. Fakta kejadian yang nyata. Yang sama-sama nyata fakta. Nah, makanya Polsek Tanjung Priok menetapkan 3 tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Ditambah dengan sebentar. 2 alat buktinya cukup, habis itu gelar perkara. Berarti kan udah jelas, sangat jelas semuanya. Itu. Jadi ya kami mohon, jadikanlah negara hukum kita ini negara hukum yang sebenarnya gitu. Nah, penegakan hukum itu tidak boleh berpihak kemanapun gitu. Harus lurus-lurus saja dengan fakta kejadian. Nah, jadi yang bersalah ya katakan bersalah. Jangan dipoles-poles gitu. Nah, jadi kami sangat keberatan. Dan keberatannya ada kok. Dari awal udah kita ajukan beberapa kali keberatan, tapi tidak ada tanggapan. Nah, itulah yang membuat kami kesal. Nah, saya pikir itu aja dari saya. Jadi kita awasin aja melalui nanti kita kirim ke KY, ke Bawas Mari ya, Bawas Mahkamah Agung kita kirim surat juga untuk mempertanyakan proses dari persidangan ini. Untuk kita pastikan apa sebenarnya konstruksi hukum yang menurut hakim benar nggak ini pasal-pasal ini masukin, konstruksinya benar nggak, tuntutannya benar nggak gitu loh. Nah itu kan yang perlu kita garis bawahi, bahwa ada 3 kali tersangka ini tidak hadir. Iya. Itu yang kita pertanyakan juga. Bagaimana sikap dari seorang majelis untuk memastikan, oh kamu tidak hadir. Ini apa kira-kira pasal yang harus dipakai?